Tenang, tenang. Oh, madu boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhabarakan mutuah Bansigom Aceh Bansigom dunia. Kadek punayo hana bersua bak siaran langsung Facebook. Mungkin melingkut hoi. Pada bulan malamnya tak bersua bak tak bersua kelai dalam rangka silaturahmi siga sira tak pegah habar becut perkara yang tengah je ke trending di Aceh, yang tengah je ke hot news di Aceh, yaitu persoalan JKA. Ya. Dipegah orang bak berita breaking news. Mulai April JKA dihentikan. Ya, sehingga membuat masyarakat menjadi resah dan panik. Betul yang dihentikan. Terutama orang-orang yang sedang mengidap penyakit, yang menjalani perawatan secara berkala. Lagi orang cuci darah, orang sakit jantung dan segala dan sebagainya, sakit-sakit yang kronis yang berat. Nah, jadi malamnya silaturahmi kita bicarakan lun pegaba becut, lun puterang becut persoalan yang terkait dengan JKA-nya, dinamika JKA. Nah, lawinnya belum dah dengar semacam perang opini antar pihak, baik di pemerintah Aceh melalui juru bicara, DPR Aceh dan elit politik. Ya, lagi jubir PA ya 4. Lonje wilayah dua ni. Nah, jadi rakan mertua Sigolam dah mulai, lutuan nak sampaikan kabar sabuh kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah rakan mutuah Getanyo Mandum, yaitu Bang atau Adun Getanyo Budi Satria atau Pang Sumatera. Bono bakpoh dua bono. Yang nak salah lun bakpoh dua. Padahal puno bengah gaya mentang sehat walafiat nak sempat ke live sheet ba FB, tapi kehendak Allah gonyan ka kecok pulang. Mudah-mudahan tamu doa ni ba Allah gonyan berhusnul khatimah, bernepa ampun segala dosa, dan kerakan-rakan mutuah yang nak meturi nganganyan mari saban-saban dan sedekah doa dan menyona hal-hal yang terkait dengan hubungan penaji kemanusiaan dengan gonyan menyona lebih-lebih kurang kita pemaaf menasid menyona yang toto je nejak kunjung untuk menghibur keluarga gonyan yang ketinggai oleh saudara Getanyo Pang Sumatera. Jadi ini sebuah kabar duka, padahal beliaunya baru dalam paduronyo berencana untuk hadir ke Banda Aceh untuk mengikuti aksi selamatkan JKA yang terpegau singgah bak gedung DPR dengan kantor Gubernur Aceh. Sampai baru matang berkomunikasi ngelun, insyaallah akan hadir ke Pegah dan akan kepakar rakan-rakan yang lain. Tapi dikedipo goknyan ka berpulang. Nyan berita duka ke Getanyo Mandum. Mudah-mudahan je ke pelajaran sit ke Getanyo bahawa umunya hanaso yang sangka. Ya, beliau beklam sampai bunuh bengah mandang dalam keadaan sehat walafiat, mantap gelai ba FB posiblah bunuh yang salah. Tapi Allah ka berkehendak lain. Ya, Pak. Gak jino tadamang laju soal
perkara kisruh JKA. Ya, so yang salah. Yang kan mutulak-tulak ceroleh yo. Pemerintah Aceh pedaleh ke DPR kai pegah kai koh peng JKA 300 miliar kai pegah ke pokir. Ya, yang pegah tu juru bicara pemerintah Aceh Tengku Muhammad MDA. Nah, DPR menanjit. DPR pi jadi saling jawab je no. Termasuk juga elit politik nak terlibat jubir PA. Menyampaikan opini, menyampaikan penanji sikap partai terkait dengan dukungan untuk melanjutkan JKA. Jadi so yang salah. Mayok salah. Mamandum salah sebetulnya. Cuma orang yang kadar kesalahan harus takalan secara objektif. Pokoknya tak pernah juga sesuai dengan baca media judulnya kakek lagi judul medianya. Jadinya malah apa yang terbuka perspektif danyo harus tak pakai perspektif yang komprehensif hanya sabah sudut pandang. Menyodo dengar haba jubir pemerintah aja kagak betul. Kai koh lewat DPR. Tapi pun betul lagi kan. Hana betul pakat untuk merubah anggaran di dalam pembahasan APBA-nya. Yang adalah pembahasan bersama antara pemerintah Aceh yang diwakili oleh TAPA dengan DPR Aceh dengan Banggar. Kan sebuah pihak mungkin sepihak je dirubah oleh DPRA. Yang nak unsur pembohongan publik inan oleh juru bicara pemerintah Aceh. Namanya pegah kan dirubah oleh DPRA sepihak. Han mungkin je karena walaupun APBA yang disahkan melalui kanun, gubernur ikut menandatangani kesepakatan bersama antara gubernur dengan pimpinan DPRA. Jadi hanya dia abah badan dia putih kesalahan bak sabau pihak pegah bak DPRA. Olian menyota review surut ulikut nyata kalen riwayat JKA khususnya untuk periode pemerintahan Jino di bawah pemerintahan Gubernur Nova Iriansyah terkait erat dengan janji kampanye Irwandi Nova bak Pilkada 2017. Jadi mungkin yang mantang tinggal ni mansigo Aceh. Part-part yang nak kampanye, part-part yang nak sekretariat tim pemenangan Irwandi Nova, part-part yang nak spandu baliho, moto mandum program unggulan JKA. Tambah plus lah JKA plus. Ya orang saja ingat JKA, ingat Irwandi beralo. Jadi urangnya Pak Nova hanya kebuang badan karena gedung pak jabatannya berkat mandat rakyat atuh kampanye JKA-nya. Yang salah satu daya tarik rakyat Aceh memilih Irwandi Nova watenya. Sehingga urangnya ada tanggung jawab moral yang besar, ada beban moral yang paling raya Bapak Nova untuk mewujudkan, untuk menepati janji-janji kampanye yang telah disampaikan mandum rakyat Aceh wate masa Pilkada 2017. Selain janji kampanye, nak ke visi Aceh hebat, visi misi Irwandi Nova yang dibohnan visi Aceh hebat. Tak buka visi Aceh hebatnya langsung bak poin pertama, Aceh sejahtera atau JKA plus. Yang buka dokumennya. Olehnya merupakan target RPJMA. RPJMA-nya adalah kanun. Kanun yang ditetapkan oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh. Yang teken sokan Pak Irwandi teken, yang teken Gubernur Nova Iriansyah cicek kanun nomor 1 2017 tentang RPJMA 2017-2022. So teken. Uranya kemudian Pak Nova hana geputun program JKA-nya adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap amanah dan mandat rakyat Aceh yang telah diberikan kepada Irwandi Nova. Dalam halnya Jino, amanahnya kagemak zero oleh Pak Nova. Lon salah kau yang zero. Ada betul aja kan yang zero salah. Mayona wakil gubernur salah. Mama salah aja juga ya. Hana pakai wakil gubernur. Sampai orangnya hana pernah kirim surat ke partai pengusung
untuk mengusulkan nama calon wakil gubernur. Nya di pihak pemerintah Aceh, di pihak eksekutif. Jadi segala lon pegah, menyata pegah so salah orangnya, DPR A nah salah nah, gubernur salah nah, raya salah. Menyata puas ke persentase pada persen salah gubernur, 70 atau 85% salah gubernur. Salah DPR A, tidak menaati kanun RPJMA nya salah. Tapi tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Yang parah yang parah, ya lo pegah yang parah. Itu parah. Ya, lagi pegah jubir pemerintah Aceh barosa, pegah jubir pemerintah hentikan politik standar ganda. Ya, sebenarnya yang berpolitik standar ganda. Nyo pada perang, begat perang dengar begat. Nyo lonjo contoh, politik yang bermain politik standar ganda. Pak Gubernur Nova pegat program proyek multius 14 ruas jalan dan 1 bendungan atau waduk bak tahun 2020 selama tahun anggaran. Proyeknya dalam APBA 2020 pernah dibatalkan oleh DPR Aceh melalui sidang paripurna. DPR Aceh mendesak awaknya memutuskan MOU antara pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang diperbatu. Memakna sebetulnya Pak Gubernur harus menghentikan kegiatannya. Tetapi gemeglang bekang. Nyan proyeknya yang perlu ditepu hana dalam janji kampanye, hana dalam visi misi Irwan Dinova, hana dalam target RPJMA. Tapi geglang cat geglang. Walaupun kali corak oleh DPR tetap pejak abutnya. Bahkan kepejak wallahu alam. Walaupun dugaan-dugaan karena proyek rayu-rayu lah macam-macamnya humlah lon hai lo berdepan perkaranya kan. Nyatakan lantu uranya bahkan ketika JKA-nya dipertanyakan oleh DPR, dilakukan evaluasi, dilakukan data, kemudian digertak hana data, hana pulang-pulang tak corek ni. Kagak corek lagi. Bahkan hana kepedun lagi kepedun. Proyek multius padahal JKA-nya adalah janji kampanye, visi misi Irwan Dinova dan RPJMA, target RPJMA. Bahkan hana gepedun, bahkan hana gemeglang lagi. Dan ketepu bahwa JKA-nya adalah program monumental, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Aceh. Tapi hana usaha, hana upaya untuk gepedun. Sabansit lagi kejadian Rumah Duafa. Rumah Duafa nyan adalah janji kampanye, visi Aceh hebat, Aceh senia, dan RPJMA per tahun 6.000 unit. Nyan selama petahun ku coret tapi. Selama petahun. Yang ke bawah hana beh bangun. Contohnya naik bawah 7.000 tapi keton wallahu alam putruh lagi anggaran 7.000. Nyan hana ada depu. Maka perlu pegah jenok pakan Rumah Duafa hana dipertahankan. Dan pakan JK hana dipertahankan sit lagi gebedun proyek multius. Nyoke ino hidup letak politik anggaran standar ganda Gubernur Nova Iriansyah. Cipetang dia Pak Jubir MTA. Namun papat politik standar ganda, Gubernur Nova Iriansyah gila tiblah, cok tarik tiblah. Nyang kenyam peketun Gubernur Nova Iriansyah. Bangkaji lo pegah kesalahan terbesar terkait kisruh JKA-nya di pihak eksekutif, di pihak pemerintah Aceh dalam halnya pemerintah Nova Iriansyah. Kalian tak berbicara long soal yang gino dipersoalkan soal data. Dipegah le jubir pemerintah Aceh selama kerjasama dengan BPJS hana pernah dijuk data. Lun pelajari lun. Hana pernah dijuk data penerima JKN dipegah. Lun pelajari lun. Ternyata data JKN-nya yang ditetapkan oleh menteri. Pada buah menteri bergabung leading leader yang menteri sosial. Menteri sosial menetapkan nama-nama penerima bantuan iuran PBI nanti. Bantuan iuran BPJS, JKN, ditetapkan oleh menteri pandai datanya dilakukan pemerintah daerah. Jadi menyoji pegah
hana data bak pemerintah Aceh, berarti memang hana pernah hijau data kedeh bak JKN, hana pernah diupdate data ji. Nah urang mate kadang-kadang mentang data dalam JKN ya, menasib data JKA. Jadi persoalan kembali lagi, persoalan paling raya di lingkungan pemerintah Aceh sendiri, karena pemerintah Aceh yang mengelola JKA-nya. Jadi persoalan tata kelola JKA-nya paling raya tanggung jawabnya di pemerintah Aceh. Karena bahkan DPRA hanya persoalan hanya soal hak budgeting dan hak pengawasan. Ya mungkin dari sisi pengawasan DPRA lemah sehingga akan terjadi lagi lah. Nah, dia menyatakan pegah so salah lagi belum pegah pun paling raya kesalahannya di pihak eksekutif, di pihak gubernur. Inan perangkat teknis inan yang bertanggung jawab. Uronyo kontrak, kontrak kerjasama antara pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Seharusnya dalam kontraknya, asal kontraknya, klausul di, harus jelas, harus transparan, memuat poin-poin terkait dengan kewajiban BPJS, harus menyediakan data, menyona orang yang akan meninggal harus diupdate setiap tahun. Siapa yang bertugas mengupdate? Pemerintah Aceh juk data baru. Ya menyot data dengar. Ada orang mati mentang bayu premi. Nah yang tumpang tindih. Yang info lan baca baru. Awak Komisi 5 DPRA yang kali mengadakan pertemuan dengan BPJS, direksi BPJS di Jakarta. Jadi pegah informasi bahwa dari kuota Aceh 2,1 juta penerima PBI Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang ditanggung oleh APBN, yang diusul cuma 1,3 juta 500. Berarti kekosongan ratusan ribu hana diusul. Nah, seharusnya menyoka diusul Pak JKN hana payah ada bayu premi JKA. Hana dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, jadi waktu ada pegang lagi yang sangka kata keng pemerintah Aceh saja. Sangka kada bela DPR pada haikan, tapi fakta je lagi nya. Jadi yang terjadinya fakta-fakta yang terjadi. Nah, sehingga itu bahwa ada banyak persoalan di dalam tata kelola JKA selama Paduk Tono sejak pajan JKA. Soal data tidak pernah divalidasi, tidak pernah rekonsiliasi, tidak pernah maksudnya data Paduk Dro urang sakit, sosok urang sakit, kiban klaim realisasi kiban. Seharusnya harus tertib pemerintah Aceh supaya tidak terjadi kebocoran uang rakyat. Nah, jadi yang dilakukan oleh DPR Aceh ya sebetulnya betul. Betul lah. Untuk mengevaluasi, untuk menertibkan, untuk memperbaiki, membenahi. Menyonyok agak sehingga menggunakan formulasi baru, skema baru yang mungkin guna beban premi yang harus ditanggung pemerintah Aceh 2,2 juta. Kadang-kadang oleh dapat depan mandung tinggal 1,2 juta. Kakak lehat abeh pengraya Aceh. Karena menanya harus akui urangnya fakta-fakta. Urang memang di pertama ngelang BPJS, tapi hantar pernah ke akses BPJS, kerja gerog ke klinik ke bayu gerog. Pemerintah bayu. Yang fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga sebetulnya yang dilakukan DPR-nya hanya salah, cuma komunikasi mungkin hanya apa. Salah pegah baru pegah menghentikan. Sebetulnya tidak harus menghentikan. Yang dituntut idenya menghentikan, perbaikan silahkan. Sehingga masyarakat yang uronyo berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis tidak terganggu. Tapi kalau dihentikan kan panik orang. Tiba-tiba dihentikan. Tiba-tiba anda gebak kartu truk rumah sakit, hana terima ngelih kartunya. Tidak berlaku begah. Orang kritis. Yang kan mama keluarga. Habis mulai dengan tenaga kesehatan ini nanti. Yang potensi-potensi yang bisa menimbulkan permasalahan sosial yang sampai betul-betul dihentikan. Jadi persoalan apa salah Jubir pegah haba hana basis referensi yang kuat, data yang valid, inan kesalahan juru bicara. Jadi juru bicara lagi hanya sekedar dia ketukang lap di jalan. Urung pegah salah nyantukai jalan. Juru bicara harus pelajari risalah hasil pertemuan pembahasan bersama di DPRA yang menimbulkan kekisruhan. Jadi tak harap
pimpinan DPRA, Gubernur Nofai Riansyah, Yubir untuk menghentikanlah polemiknya. Yang penting JKA berdilanjutkan, pembenahan harus dilakukan karena yang rupa pengtayo Aceh sih. Lalu berharap, nyolon pribadi berharap kepada DPR Aceh, yang tahap phone adalah untuk segera duduk bersama dengan pemerintah Aceh, dengan Gubernur Aceh. Cuma wallahualam sih pun getem Pak Gubernur Pak Nofai. Dia tekanlah leweknya mesti permentan. Nak komen mesti krep bisa lain jubir bergahabar. Yang nak sibuk-sibuk becuk kalau DPRA. Ajak merumpak BPJS. Rumpaknya je. Jadi Pak Nofai orangnya mesti krep habah nak bergahabar BPJS. Padahal persoalan persoalan JKA-nya persoalan yang strategis. Persoalan yang menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Aceh. Tapi hana ke peremen, hana genitna. Kadang aku fikir investor kan. Investor bodong duk. MOU pun amat musabah tanah yang betul-betul. Yang persoalan kesehatan rakyat hana ke fikir hang tem duk sehat. Maka tarap orangnya kibancara pimpinan DPRA-nya memaksa gubernur duduk bersama bahas le. Kibancara yang belum punya berlanjut paling sampai akhir tahun le. Sambil jalan evaluasi dilakukan. Nyolon berharap DPR Aceh segera membentuk pansus sehingga pansusnya untuk membongkar segala skandal, segala dugaan-dugaan pelanggaran yang di dalam tata kelola JKA-nya. Contoh, nak dengar-dengar ini success fee atau cashback antar para pihak. Yang pegang kontrak lah. Apa betul hana ada pu Allahu alam. Maka menyona pansusnya diselidiki, diklarifikasi antara para pihak-pihaknya. Yang kedua persoalan pembenahan data benar sehingga jadi validasi padum sebetulnya yang harus tabayu premi. Atau kadang-kadang hasil pansus je pegat hanale bayu-bayu premi sistem reimburse atau kadang je hanale dengan BPJS je pegat perusahaan daerah atau langsung ditangani oleh unit kerja yang dibentuk khusus oleh gubernur. Artinya pokoknya ada perbaikan, semangat je untuk perbaikan. Menasib soal dugaan permainan biaya jasa medis. Nak dengar-dengar ada permainan sehingga klaimnya jadi lebih besar. Menyeklaim bapa yang pribadi ada masalahnya, tak klaim bapa rakyat. Kadang-kadang tindakan medis hanya perlu tindakan ringan. Tapi itu nak oknum anak kes atau dokter kadang-kadang dipegat tindakan sedang atau tindakan berat sehingga klaimnya lebih besar. Juga harus ditertibkan. Lon pikir pansus itu sangat penting, sangat urgen untuk segera dibentuk untuk membongkar mandum semua persoalan yang telah lalu. Hasil pansusnya nanti menjadi bahan untuk merumuskan skema dan formulasi JKA ke depan. Jadi kiban format yang draft, yang tidak merugikan rakyat, tidak merugikan uang rakyat, tidak membuat mubazir uang rakyat, sehingga lebih efisien bank yang seharusnya digunakan oleh BAB untuk tabayu premi yang kosongnya yang hanya dipakai oleh masyarakat. Yang menasib dalam pansusnya tak berharap untuk diselidiki cik betul di masa-masa yang lalu terjadi kelebihan bayar karena terbuktikan bahwa misu tahun 2014 lagi pun dalam baca berita bahwa 2014 dipegah urung yang fiktif. Pernyataan mata fiktif datanya. Beliau betul fiktifnya. Tanya harus tak lakukan. Pemerintah Aceh harus mereklaim, meminta untuk disetor kembali ke kasda oleh BPJS, ke kas daerah. Betul tapi harus kita buktikan. Cara membuktikan pegang pansus. Sangat penting pansusnya. Lebih strategis lah pansus dan sangat urgen untuk segera dipegang pansus daripada pansus-pansus awal yang ada jelas pansus pengadaan barang, pengadaan ujung-ujung ada jelas. Penting dah karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Nyamban rekan mertua karena sedang aju. Lu baca komen lain tahu-tahu. Bongkar mafia BPJS. Ya betul. Jadi mafia BPJS, mafia yang nak di pemerintah Aceh, menyana DPR, apa DPR bongkar mandum. Jadi tanya
penaji tak berharap ya programnya tetap berlanjut, bahkan jika mungkin sepanjang masa, tapi tak dukung sih upaya evaluasi yang dilakukan. Ya, persoalan yang terjadi uranya persoalan kesalahan komunikasi. Nah, persoalan saling tuding, nah persoalan saling klaim, saling serang, nah bacut sih. Yang mudah-mudahan bisa segera berhenti. Yang paling penting pemerintah Aceh duduk bersama dengan DPR Aceh, kemudian mengundang BPJS. Undang BPJS bukanlah kiban skemanya sampai akhir tahunnya. Mungkin BPJS dang-dang dipegang perubahan karena tidak lanjut perubahannya JKA-nya yang sangat skema kata hidung oleh pekana. Sangat tergantung dari alokasi anggaran. Maka lo hirunci baru ya wadena pada orang pada dewan kalau pecah kan, insyaallah JKA dilanjutkan. Yang lade lo wadena kepegah JKA lanjutkannya kepikir kayaknya ratusan miliar benar anggarannya. Kepikir tidak tu. Tapi wallahu a'lam lah untuk pencitraan masing-masing silahkanlah. Tapi yang penting nyoba kita fikir untuk duduk bersama dengan pihak pemerintah Aceh mengundang BPJS kiban tak pegat skema jangka pendek untuk sampai akhir tahun 2022 ini. Ya, hasil pansus disesuaikanlah itu. Tapi basic bayu premi memang anayan. Basic bayu premi lagi yang data yang kalena data awal. Ya, harusnya penyesuaian. Jadi sementara kalau ada perubahan mungkin jadi ditalangi oleh BPJS. Sedangkan itnya kali terjadi pada tahun 2020 ketika watenya hansip alokasi anggaran sehubungan dengan kenaikan premi yang ditetapkan oleh presiden watenya. Jadi nya menyona ikhtiar menyona ikut untuk memenuhi hak rakyat dalam layanan kesehatan gratis dalam program JKA. Lo pikir ada jalan. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya. Tinggal tekalan tu orang gubernur kena. Laki mahal ayo halan duso nak calling Mbak WA, halan duso nak calling jadi kan terjeda sehat. Jadi ya kasih dengar aja mendapat kabar. Jadi terkait dengan yang menurut Lun Buno taulah 3 detik ya. So yang salah baknya berbicara ulikut berbicara salah paling raya kesalahan di gubernur karena nyan adalah janji kampanye gubernur, nyan adalah visi misi, nyan adalah RPJM, nyan adalah kewajiban gubernur yang harus dipenuhi ya, yang harus ditepati pada seluruh rakyat. Karena DPR hana pernah awaknya kelek menjanji ini pilih long ku pejuang JKA hana pernah karena memang JKA kan hana pernah tak dengar awak DPR calon DPR-nya Mbak Baliho dukung punya ingat JKA ingat caleg bulan tu ya hana pernah tak dengar yang ingat JKA ingat Irwandi watanya. Sehingga beban moral tanggung jawab moral paling rayanya bak pemerintah Aceh. Ya, orangnya ke malamnya ke hadap pegawai taku kata sakit. Kena hujan benar sehingga harus orasi. Jadi hanya ke hadap pegawai nya yang perlu berterang ya kan ingin menyudutkan sebuah pihak tapi membuka fakta-fakta yang ada. Jadi seakan-akan orangnya dipetik sebuah pihak salah. Ya, persoalan JKA-nya. Yang teman Pak salah juru bicara salah bicara. Pak salah juru bicara. Karena judulnya mana? Pak salah juru bicara. Juru bicara salah bicara. Ya, tidak berbasis pada data. Tidak berbasis pada studi scientific evidence yang kena awak belade. Awak apa ni ke? Jadi tak berharap hukum juru bicara emosional. Penaji nyolah, baper, juru bicaranya harus terbaik punyung becut. Lewatnya dikritik le rakyat ke baper. Terus bapa Facebook ke depan bahaya. Salah juru bicara, bak bicara. Hana salah apa lain? Hana salah yang lain. Bak bicara lagi salah. Jadi soal salah-salahnya ke Ramoho, yang pada persen salah gubernur guna kalau pegah kesalahan gubernur sekitar 75-80%, sisa lagi kesalahan DPRA dalam fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hanya dapat salah 30% Pak Gubernur, DPRA salah cit. Cuma urangnya kesanji kan paling raya salah DPRA ya karena berhasil
di konstruksi narasi seakan-akannya DPRA yang salah, dipedik lagi oleh jubir pemerintah Aceh bahwa peng JKA kajikoh oleh DPRA dipegat ke pokir. Ya, itanya tak terlanjur mentah-mentah. Meyohana pengetahuan tak terlanjur mentah-mentah. Sangkan galak-galak DPRA je. Padahal penejut. Na tapai na sekda takwai na tim tapadu minan. Meyohana sepakat awaknya penejut DPR dipejak bu teroi. Tetapi meyohana sepakat DPR gubernur je pejak bu teroi, pegat pergub. Ambat. Berbeda je. Walaupun geng-geng tak DPR tetap dia gubernur. Yang pula yang kali disahkan negara. Yang sikap wilayah mutlak serta persen wilayah gubernur. Yang pelaksana kegiatan pelaksana anggarannya adalah gubernur. Orangnya jadi pejak, jadi dihentikan, jadi di stop. Ya. Ya pegawai bawahnya bagi-bagi proyek urusan bawahnya. Kesuaian hidup dan segala macam. Jadi menang rekan mertua Basigom Aceh, Basigom dunia perkara JKA. Lun agak batuk baju kagak taku. Bek lun panjang. Cuma lun baca komen pada boh, lun respon komen pada boh. Jeroh terbang, jeroh saban-saban berjeroh. Drone nepi yang nainan berjeroh mendung. Jubir tak bongkar ya, jubir saban sekali dah pegah bawno. Apa saja persiapan besok abang? Persiapan besok ni drone menteng. Ya, yang lain-lain kakak mau pegat spanduk, kakak mau pegat karton, kakak mau pegat sound, kakak mau minta. Ini drone menteng. Mai bet leke ongkos transport. Jadi buno nawe yang we alun. Bang ada ongkos transportnya lo bergayu hana, nyo sukarela dari rakyat untuk rakyat. Nah, saban-saban rakyat yang kana yang terus yang aktivis yang terus rakyat terus untuk memperjuangkan hak rakyat. Hana cerita inan peng transport lah, peng makan hana. Karena nyo sukarela si Haji. Ya, tiga tu aksi zengo insyaallah sukarela. Oh ya, sekalian lo himbau kepada rakan-rakan mertua yang di sekitar Banda Aceh besar yang mungkin nelangkah zengo untuk tak rame saban-saban tak tunjukkan sikap gedanya dalam sabuk aksi yang tabuh judul selamatkan JKA. Jadi makna selamatkan JKA-nya bukan hanya lanjutkan JKA, tapi selamatkan JKA. Karena terpaksa lanjutkan JKA, perbaikan hana, yang hana panjang diumui. Tapi dengan perbaikan, insya-Allah JKA akan berumur panjang. Jadi tuntutan tayo adalah selamatkan JKA. Bukan hanya lanjutkan. Jadi menang. Mudah-mudahan yang nak kesempatan jena bergabung sehingga insya-Allah akan sampaikan segala aspirasi kitanya Pak Wakil Rakyat. Mudah-mudahan diterima. Alinya tak bergerak bukan gubernur tak sampaikan sit Pak gubernur atau yang mewakili Meyohana disampaikan. Ya, peringatan saya kawaron Pak Sekda, Pak Asisten dan segala macam Meyohana terima kamu sehingga Pak Kantor Gubernur lagi ada pegawai. Bak ruang gubernur kamu dak dalam lagi awal. Kamu terobos lagi awal. Mana urusan? Nyan kantor DPR, kantor gubernurnya rumah rakyat Aceh. Kan kantor PT Novairian Syah. Nyan rumah rakyat Aceh. Kamu berhak kamu. Nyap pula yang banyak linting-linting kamu bak pagi kantor gubernur. Muyak-yak pagi-pagi tengah. Nyap ingat no. Anak pu nak fikir nak acara ID ni halang kamu beraksi tengok. Nyan lawan. Bek nak fikir ni apa tepat acara ID yang bekna yang kana apa duk metoi nak kahan lebih demang kamu. Siap buka karu kamu. Mbah. Jadi tak warning si baju na be hana ibu yum dayo tengok. Pemimpin zalim ka dia Aceh. Yang nilai keron aju masing-masing. Malamnya belun yang tak longgarannya takut sakit. Takut tu ada tak kun kawannya tamai gede. Ibu kem tu. Gana rekan mertua Basigom Aceh Basigom dunia lebih dan kurang lula kemah menyona haba-haba yang salah pi ni pemaah. Mudah-mudahan kita memandung tetap dalam lindungan pohon Allah Subhanahu wa taala. Nyo cuaca pi hujan saja-saja dari bunga-bunga sampai nyo mantang hujan siat hujan gerimis. Mudah-mudahan dan doa sehingga kauro dak mujud bek na hujan sehingga acara kita lancar. Ono kemantang lebih dan kurang segede lula kemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.